بسم الله الرحمن الرحيم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Bapak Ibu hadirin dan hadirat jemaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah dengan memperbanyak puji-pujian kehadiratnya atas segala nikmat dan karunia yang Allah anugerahkan kepada kita pada subuh hari ini. Dengan izin Allah, dengan taufiknya kepada kita semua, kita bisa melaksanakan sholat subuh secara berjamaah dan mengisi waktu kita setelah sholat subuh dengan tausiyah, natawasa bil haqq wa natawasa bis sabr, saling berwasiat dalam kebenaran dan kesabaran dan saling mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala ini. Kemudian mari kita berselawat pada junjungan kita, Nabi kita, manusia yang paling kita cintai, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga beliau dan sahabat-sahabat beliau radhiyallahu taala anhum ajma'in. Hadirin hadirat jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian kita dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yaumal qiyamati yauma la dhilla illa dhilluh. 7 golongan manusia yang akan mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat, hari yang tidak ada naungan kecuali naungannya Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah imamun adil, pemimpin yang adil. Yang kedua adalah syab nasya'a fi ibadatillah, pemuda yang tumbuh dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid, seorang laki-laki yang hatinya tergantung di masjid-masjid. Yang keempat rajulani tahabba fillahi ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi, 2 orang yang saling mencintai karena Allah, mereka bertemu karena Allah dan mereka juga berpisah karena Allah. Yang kelima rajulun da'athu imra'atun dhatu mansibin wa jamal faqala inni akhafullah, seorang laki-laki yang diajak berbuat zina oleh seorang perempuan yang cantik lagi berkedudukan, tapi dia mengatakan saya takut kepada Allah. Yang keenam rajulun tasaddaqa fa akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuh, seorang yang bersedekah dan dia menyembunyikan atau merahasiakan sedekahnya sampai seakan-akan tangan kirinya tidak mengetahui apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya. Dan yang terakhir rajulun dzakarallaha khaliyan fa fadat 'ainah, seorang yang berzikir pada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sendiri lalu mengalirlah air matanya. Inilah 7 golongan manusia. Kita sudah menjelaskan yang pertama, yaitu pemimpin yang adil. Kita masuk pada golongan yang kedua yang mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa taala pada hari berbangkit ketika matahari berjarak 1 mil di atas kepala manusia. Yang kedua adalah syab nasya'a fi ibadatillah, seorang pemuda. Jadi di sini yang kedua ini Nabi menyebutkan syab, artinya pemuda. Nasya'a yang tumbuh, fi ibadatillah dalam ibadah kepada Allah, dalam kecintaan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini Nabi menyebutkan pemuda karena biasanya pemuda itu jarang yang cinta ibadah. Biasanya pemuda itu kecenderungannya adalah hidup orang bilang sekarang di zona nyaman, ya. Hidup
berfoya-foya, hidup bermain-main, hidup untuk bersenang-senang. Itu kecenderungan para pemuda. Sehingga kalau ada seorang pemuda yang tumbuh dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, itu merupakan sesuatu yang istimewa. Kalau orang tua suka beribadah, itu sudah wajar karena sudah tua. Karena kalau sudah tua masih nakal, itu tidak wajar. Ya. Saya sudah mau terbenam mataharinya masih masih belum mau lurus-lurus begitu. Ya, jadi kalau masjid isi kebanyakan orang tua, ya begitulah memang. Orang tua memang berpikir ya, kita ini mungkin sudah tidak lama lagi, kita harus banyak beribadah kepada Allah. Cukuplah kita masa muda dulu liar-liar. Kita sekarang sudah tua, ya harus banyak-banyak ke masjid, banyak-banyak ibadah. Ini sudah tua ini, sampai kapan lagi kita mau ya macam-macam. Jadi kalau orang tua rajin ibadah, itu satu hal yang wajar. Tapi kalau anak muda, masih muda, masih remaja, masih pemuda, sudah rajin beribadah, ini sesuatu yang istimewa. Karena itu disebutkan secara khusus oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini, pemuda, syab nasya'a fi ibadatillah. Seorang pemuda yang tumbuh dalam ibadah. Ya, masih muda sudah rajin ke masjid. Masih muda sudah rajin sholat. Bukan hanya yang wajib, banyak sholat sunnahnya. Masih muda sudah rajin baca Al-Quran. Masih muda sudah rajin bersedekah. Masih muda tapi dia menjaga zikir-zikirnya. Intinya seorang pemuda yang tumbuh dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, pemuda yang ahli ibadah. Nah, kita tentu menginginkan para pemuda-pemuda kita seperti yang disebutkan dalam hadis Nabi ini, syabun nasya'a fi ibadatillah, pemuda yang tumbuh dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'anul Karim juga menggambarkan kepada kita bagaimana seharusnya memang seorang pemuda itu tidak kemudian memanfaatkan masa muda yang merupakan masa paling produktif dalam kehidupan seseorang, masa yang paling aktif dalam kehidupan seseorang, tidak digunakan dalam hal yang sifatnya permainan dan senda gurau, yang sifatnya bersantai dan tidak menghasilkan sesuatu yang besar. Al-Quran misalnya menceritakan kepada kita bagaimana pemuda Ibrahim, Nabiullah Ibrahim alaihissalam, itu sudah berdakwah dalam usia yang masih muda, masih pemuda. Kalau Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diangkat menjadi nabi pada umur 40 tahun. Nabi Ibrahim masih pemuda. Dalam Al-Quran Allah menceritakan ketika beliau menghancurkan patung-patung kaumnya. Kaumnya bertanya-tanya, siapa yang kasih hancur patung-patung kita ini? Maka sebagian mereka mengatakan, sami'na fatan yadhkuruhum yuqalu lahu Ibrahim. Sami'na fatan, kami dengar ada seorang pemuda. Jadi dia sudah dikenal oleh kaumnya. Kaumnya sudah sering mendengar nih Ibrahim berceramah atau berbicara, berdialog dengan kaumnya. Sami'na fatan, fatan itu pemuda. Kami dengarkan seorang pemuda yadhkuruhum, yang suka berbicara tentang patung-patung kita ini. Ya, kalau kita mengkritik peribadatan kepada patung-patung ini. Yuqalu lahu Ibrahim, namanya Ibrahim. Jadi kaumnya sudah mengenal, oh ini ada anak muda yang sudah berani mengkritik penyembahan kepada berhala. Pada usia yang muda dia sudah berani menyampaikan kebenaran. Ya, sudah berani menyampaikan kebenaran, sudah berani menyuarakan kebenaran dan berusaha untuk merubah keadaan kaumnya yang hidup dalam kesyirikan. Nah, apalagi yang lebih buruk daripada kesyirikan? Pelanggaran yang paling berat adalah kesyirikan. Maka dia selalu menyuarakan itu. Sami'na fatan yadhkuruhum yuqalu lahu Ibrahim. Kami dengar seorang pemuda yang biasa berbicara mengkritik tentang patung-patung ini yang namanya Ibrahim. Nah, beliau sengaja
Di sini bahkan diceritakan bagaimana beliau dengan cerdas dan berani melakukan satu aksi yang sebenarnya beresiko, tapi dia demi untuk mengingatkan kaumnya. Jadi beliau menghancurkan semua patung sembahan, disisakan patung yang paling besar, digantung kapaknya di patung yang paling besar. Ketika kaumnya bertanya siapa yang hancurkan patung, dia bilang tanya itu yang paling besar. Saya lihat dia berdiri sendiri di situ, yang lain, oh berarti dia yang kasih hancur itu. Mungkin dia tidak mau punya saingan. Kaumnya bilang, itu patung tidak bisa bicara, bagaimana kita mau tanya? Dia bilang Ibrahim, itu juga kenapa disembah? Kalian kan sudah tahu itu patung biar bicara tidak bisa. Ya, ini dihancurkan tidak bisa membela diri. Kok disembah? Jadi memang beliau itu melakukan aksi itu untuk bisa berdialog dengan kaumnya, untuk membuka pikiran kaumnya supaya mereka bisa berpikir yang logis. Ini patung kamu sendiri yang buat, bapak saya yang buat, malah bapaknya pembuat patung Nabi Ibrahim itu. Kalian sendiri yang buat, kalian sendiri yang sembah. Berarti kalian lebih hebat daripada patung itu. Ya, tapi yang namanya juga minoritas, dia itu minoritas mutlak. Karena cuma satu orang. Ya, maka dihukum bakar sama kaumnya, tapi Allah menyelamatkan beliau. Yang kedua, pemuda Al-Kahfi. Ini juga para pemuda. Allah mengatakan innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Sesungguhnya mereka adalah para pemuda, fityah. Ya, fityah para pemuda, jamaknya fata tadi. Innahum fityatun, para pemuda amanu bi rabbihim, yang beriman pada Tuhannya, wa zidnahum huda, dan kami tambahkan petunjuk kepada mereka. Ini juga para pemuda yang punya prinsip, mengetahui kebenaran, mempertahankan kebenaran sampai-sampai dihadapkan pada penguasa, mereka tetap teguh dengan pendiriannya. Wa qala rabbuna rabbus samawati wal ardi lan nad'u min dunihi ilaha laqad qulna idzan syatata. Mereka mengatakan Tuhan kami hanya Tuhan pencipta langit dan bumi. Ini Pak Raja, bukan Tuhan. Ya. Tuhan kami adalah Allah yang telah menciptakan langit dan bumi. Kami tidak akan mengangkat sembahan selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Mereka tahu risikonya. Ya, menentang penguasa yang zalim, tapi karena ini merupakan akidah yang tidak bisa ditawar-tawar, maka harus dipertahankan apapun risikonya. Akhirnya dikejar-kejar sampai Allah beri petunjuk mereka sembunyi di sebuah gua. Allah tidurkan selama 309 tahun lamanya. Yang ketiga, pemuda Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf yang kisahnya dibuang sama saudaranya di sumur, ya, lalu ditinggalkan lewat kafilah dagang, mau ambil air, ternyata ada anak-anak di dalam. Diambillah anak ini, dibawa ke Mesir, dijual sebagai budak, kasihan. Padahal ini anak-anaknya Nabi ini, anaknya Nabi Yakub. Mereka tidak tahu, mereka ambil, mereka jual di Mesir. Dibeli sama penguasa Mesir. Akhirnya beliau tumbuh sebagai seorang remaja yang tampan, sehingga majikannya itu tergoda. Jadi majikan perempuannya tergoda sama Nabi Yusuf. Akhirnya dia mengajak Nabi Yusuf untuk berbuat zina. Wa ghallaqatil abwab wa qalat hayta lak. Ditutup semua pintu jendela rumahnya, dia bilang ayo, mari kita lakukan. Nabi Yusuf menolak, dia mengatakan ma'adallah, aku berlindung kepada Allah, innahu rabbi ahsana mathwa. Beliau takut pada Allah Subhanahu wa taala. Dan beliau menolak ajakan tersebut. Biasanya pemuda itu syahwatnya ya kuat, ya syahwat seorang pemuda dibandingkan dengan orang tua. Ulama mengatakan Nabi Yusuf di situ kalau mau menerima ajakan perempuan ini sebenarnya sangat banyak mubarirnya, banyak hal yang bisa sebenarnya membuat Nabi Yusuf itu bisa saja berpikir, ya kenapa tidak gitu. Karena beliau seorang pertama budak, ya beliau ini budak, masih muda lagi. Diajak, bukan dia yang mau, dia diajak. Yang ajak juga bukan perempuan, istilahnya perempuan liar di pinggir jalan, bukan. Yang ajak perempuan terhormat, ya. Kemudian kalaupun misalnya terbongkar ini istilahnya skandal, ya terbongkar, pasti bukan Nabi Yusuf yang diangkat di media massa, ya. Bukan Nabi Yusuf yang akan disorot oleh masyarakat, bukan. Jadi cuma seorang budak, pasti yang disorot adalah istri raja ini, istri penguasa ini. Itu yang pasti akan
istilah sekarang disorot oleh media. Dia orang yang terkenal, laku dijual beritanya. Yusuf cuma budak, itu tidak akan dibicarakan itu Yusuf. Andai pun terbongkar. Hal-hal ini memungkinkan beliau untuk menerima ajakan perempuan, tapi karena takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala membuat dia menolak ajakan perempuan tersebut. Ini pemuda-pemuda yang digambarkan Al-Qur'anul Karim. Tapi ada juga para pemuda yang sebaliknya. Dalam surat Maryam Allah berfirman, "Fa khalafa min ba'dihim khalfun adha'us salata wattaba'us syahawati fasawfa yalqawna ghayya." Maka datanglah di belakang mereka generasi pengganti yang buruk. Ya, pengganti yang buruk. Bagaimana sifat mereka? Adha'us shalah, mereka menyia-nyiakan salat. Wattaba'us syahawat, dan memperturutkan syahwat. Fasawfa yalqawna ghayya, maka mereka akan menemui kesesatan. Jadi sebaliknya ini, kalau tadi yang dinaungi Allah pemuda yang tumbuh dalam ibadah, ini mereka generasi yang menyia-nyiakan salat. Nah, ibadah yang paling besar, ibadah yang paling utama adalah salat. Adha'us shalah, mereka menyia-nyiakan salat. Wattaba'u syahwat, sebaliknya memperturutkan syahwat. Nah, inilah yang biasanya pemuda seperti itu, tidak suka beribadah dan cenderung memperturutkan syahwat. Nah, ini tentu generasi pengganti yang buruk, yang mana kita para orang tua diperintahkan oleh Allah untuk menjaga generasi pelanjut kita ini jangan sampai menjadi generasi yang buruk seperti itu. Allah berfirman, "Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida." Hendaklah takut orang-orang yang sekiranya meninggalkan di belakang mereka ya dzurriyyatan dhi'afan, keturunan-keturunan yang lemah, khafu 'alaihim, yang mereka khawatirkan. Dan kelemahan yang paling berbahaya adalah kelemahan dalam agama, kelemahan iman, kelemahan akidah, kelemahan akhlak, kelemahan ibadah. Kelemahan ekonomi juga berbahaya, kelemahan pendidikan juga berbahaya, tapi yang paling berbahaya adalah kelemahan agama. Dzurriyyatan dhi'afan, keturunan yang lemah, khafu 'alaihim, yang mereka khawatirkan, saking lemahnya dikhawatirkan bagaimana mereka ini. Nah, itulah Al-Quran menggambarkan tentang bagaimana seharusnya seorang pemuda yang ideal. Maka dalam hadis tadi, di antara 7 manusia yang akan mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa taala adalah syabun nasya'a fi ibadatillah, pemuda yang tumbuh dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pemuda yang tumbuh dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan ibadah secara khusus. Karena memang ibadah itu tujuan kita diciptakan. Allah berfirman, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun." Ya'budun beribadah kepadaku. Aku tidak ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Jadi memang hidup kita ini sudah seharusnya berisi ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita diciptakan untuk beribadah. Jadi sudah seharusnya memang kita banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik ibadah-ibadah yang mahdhah ataupun ibadah yang ghairu mahdhah. Tentu yang pertama ibadah mahdhah. Ibadah mahdhah adalah ibadah-ibadah yang kalau penjelasan para ulama, ibadah mahdhah ibadah yang tidak bisa ditangkap oleh akal. Kenapa seperti itu? Kenapa harus begitu? Kenapa harus dikerjakan? Itu namanya ibadah mahdhah. Seperti misalnya sholat. Mengapa kita harus sholat? Mengapa subuh 2 rakaat? Mengapa zuhur 4 rakaat? Maghrib 3 rakaat? Ya, apa beda-bedanya ini? Ya. Itu akal tidak bisa menangkap itu. Orang mungkin mencari-cari hikmah-hikmah, bisa saja orang mencari hikmah, tetapi sebab yang sesungguhnya orang tidak bisa menangkap dengan akal semata, tidak bisa kita pikirkan. Itu namanya ibadah mahdhah. Mengapa harus berzikir? Ibadah mahdhah. Baca Quran, ibadah mahdhah.
Ya, ibadah-ibadah maut ini mesti kita kerjakan, kita perbanyak. Karena ini apalagi sholat, dia adalah ibadah yang merupakan bukti dari syahadat yang kita ucapkan. Kita mengatakan asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadan rasulullah, asyhadu an la ilaha illallah. Kita bersaksi bahwa tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang boleh diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka buktinya apa? Kalau kita mengatakan tidak ada yang boleh disembah dengan sebenarnya kecuali Allah, berarti kita harusnya membuktikan itu dengan menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika orang bersyahadat dan dia tidak membuktikan dengan ibadahnya, dengan sholatnya, penyembahannya kepada Allah, berarti persaksian ini dipertanyakan. Anda mengatakan tidak ada sembahan kecuali Allah, tapi Anda juga tidak menyembah Allah. Mana buktinya bahwa memang tidak ada sembahan kecuali Allah? Anda sendiri tidak sembah Allah, Anda tidak melaksanakan sholat. Jadi ibadah sholat ini merupakan ibadah yang paling besar. Dia berada pada urutan yang kedua dari rukun Islam setelah bersyahadat adalah sholat. Karena itu kita melihat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sangat mencintai sholat. Wa ju'ilat qurratu 'aini fi shalah, kata beliau. Dijadikan penyejuk mataku itu pada sholat. Ya, maksudnya penyejuk mata maksudnya penyejuk hati. Ya, penyejuk hati. Jadi sholat yang menyejukkan hati, kata beliau. Kalau lagi lelah, istirahatnya dengan sholat. Ya, ketika beliau perjalanan perang bersama dengan para sahabat, sehingga istirahat, beliau mengatakan sama Bilal, ya Bilal, arihna bis shalah, arihna bis shalah. Wahai Bilal, istirahatkan kami dengan sholat. Saya kumandangkan azan. Kita mau istirahat dan istirahat kita pada sholat. Ya, justru sholat menjadi tempat beristirahat. Ketika sholat itu kita nikmati, ya, kita bisa merasakan kenikmatan kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kita akan merindukan sholat. Kita akan merindukan sholat. Kalau kita merasakan kenikmatan ibadah sholat ini ibadah yang paling besar dalam Islam. Maka Nabi sangat mencintai sholat. Beliau mengatakan tadi apa? Penyejuk hatiku adalah sholat. Istirahatnya dengan sholat. Kata Pak istri-istri beliau, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dakhala fi sholatihi ka'annahu la ya'rifuna wa la na'rifu. Nabi itu kalau sudah masuk dalam sholatnya, seperti beliau tidak mengenal kami dan kami tidak mengenal mereka. Begitu khusyuknya dalam sholatnya, seakan-akan tidak rasa lagi apa yang ada di sekitarnya. Itu maksudnya kata istri-istri Nabi. Seperti beliau tidak kenal kami dan kami tidak kenal beliau. Ya, seakan-akan tidak ada sesuatu di sekitarnya. Sepertinya dia sendiri saja begitu. Begitu kehusyuan dalam sholat dan kenikmatan di dalam sholat. Nah, ini yang perlu kita mengejarnya itu, kenikmatan sholat itu. Karena kalau kita bisa melaksanakan nikmatnya sholat, maka kita akan merindukan sholat. Dan kita akan menjadikan ibadah sholat ini sebagai sesuatu yang ingin kita kerjakan terus. Ya, namanya juga kita rindukan. Sesuatu yang nikmat kita rasakan, kita pasti merindukannya. Ya, karena kita rasakan kenikmatannya. Ada orang suka makanan misalnya, makanan yang enak, dia selalu mau makan makanan yang dia suka itu. Ya, apa yang dia rasakan? Nikmat, maka manusia secara tabii, secara kejiwaan dia pasti selalu ingin menikmati yang dia rasa enak. Maka orang kalau merasakan nikmatnya sholat, dia akan selalu mau sholat, akan selalu mau melaksanakan sholat karena dia rasakan nikmatnya. Tapi kalau kita belum merasakan nikmatnya sholat, mungkin kita masih merasakan sholat sebagai beban. Ada orang ketika masuk waktu sholat dia bilang, sholat mi lagi. Ya, artinya dirasakan sebagai dia sholat juga tapi masih merasakan kita harus sholat lagi nih. Nah, alhamdulillah, ada kesadaran sholat, alhamdulillah, bagus itu. Ya. Tapi yang lebih baik kalau ada orang yang mengatakan, kapan lagi kita sholat ini? Kapan azan ini? Kita sudah mau sholat. Itu ya, dia merindukan sholat. Ya. Jadi bila ada orang yang merindukan sholat, dia selalu menunggu kapan lagi kita mau sholat ini. Dengan orang yang sholat lagi orang ini.
Jadi ada dua-duanya bagus melaksanakan sholat, tapi ada perbedaannya. Orang yang mencintai sholat dan sekedar melaksanakannya sebagai sebuah kewajiban dan dia belum merasakan kenikmatannya. Ya, itu Nabi kita, para sahabat, bagaimana mereka merasakan nikmatnya sholat sehingga mereka mencintai sholat, mencintai ibadah itu. Ada sahabat dalam satu perjalanan perang, Nabi istirahat. Nabi tunjuk 2 orang berjaga supaya tidak diserang tiba-tiba sama musuh sementara tidur malam. 2 orang disuruh berjaga. Ini 2 sahabat, mereka bilang kalau kita sama-sama jaga, setengah mati kita besok ini. Besok perjalanan dilanjutkan, baru kita tidur 1 malam. Maka mereka sepakat, kita shift ya, kita bagi shift. Saya tidur setengah malam, kamu berjaga. Nanti kasih bangun saya setengah malam, kamu tidur, saya yang jaga. Oke, bagus. Jadi kita bisa dapat istirahat juga dan ada juga penjaga. Maka tidurlah sahabat yang satunya berjaga. Dia daripada sih cuma jaga duduk-duduk begini saja. Lebih baik saya sambil sholat katanya. Ini kecintaan kepada ibadah, bayangkan. Jadi disuruh berjaga ini dia merasa kalau cuma jaga-jaga saja begini-begini, jangan-jangan juga tidak ada juga ini yang mengintai. Mending saya jaga sambil sholat, kan kalau dilihat saya lagi sholat pasti orang juga, ya saya juga pasti akan rasa ketika ada orang misalnya mau menyerang. Maka diisi waktunya dengan sholat. Itu kecintaan kepada ibadah. Ya, sampai berjaga pun dia melaksanakan sholat sambil berjaga. Ketika beliau sedang sholat, ternyata ada musuh, dipanah beliau, sahabat ini. Dipanah. Dia tidak bergeming dari sholatnya. Tidak bergeming. Dia teruskan sholatnya. Sampai ketika dia merasa sudah banyak darahnya keluar, dia khawatir pingsan. Baru dia selesaikan sholatnya, dia bangunkan temannya, bangun-bangun, saya dipanah. Kena panah. Dia bilang, kenapa tidak bangun saya dari tadi? Dia bilang, demi Allah, sekiranya bukan keselamatan kaum muslimin yang saya khawatirkan, saya tidak akan putuskan sholat saya. Ya. Sekiranya bukan keselamatan kaum muslimin, artinya kalau saya sampai kehabisan darah, saya pingsan ini, atau saya meninggal, bahaya kaum muslimin diserang, tidak ada yang rasa. Maka saya terpaksa selesaikan sholat saya, bukan karena masalah saya kena panah, hanya tapi saya pikirkan keselamatan Nabi dan pasukan ini. Begitu ketika orang sampai pada tingkat menikmati sholat. Kayak kita biasa baca ada kisah ulama ya, Urwah bin Zubair rahmatullahi alaih pernah kena penyakit yang dokter vonis harus diamputasi, harus dipotong. Di zaman itu sudah ada ya yang kita kenal dengan anestesi sekarang, sudah dikenal oleh kaum muslimin sejak ya awal-awal sekali, masih zaman para sahabat. Ini Urwah ini tabi'in, ya tabi'in. Kakaknya malah sahabat, Abdullah bin Zubair. Urwah ini tabi'in, bertemu dengan sahabat. Kaum muslimin sudah mengenal yang namanya takhdir, anestesi. Tapi anestesi itu oleh para ulama dianggap sama dengan khamar, karena menghilangkan akal, menghilangkan kesadaran. Jadi Urwah dibilang mau dipotong kakinya ini Ustaz, tapi kan tidak bisa ditahan ini sakitnya, ini harus dibius dulu. Dia bilang saya tidak mau, ini dalam hidup saya pernah merasakan khamar. Meskipun untuk dipotong kaki saya tidak mau, kata saya tidak mau dibius. Bagaimana caranya kita mau potong kakinya ini Syekh? Dia bilang tunggu misa sholat dulu. Kalau saya sudah sholat, kau lihat saya sudah tenang dalam sholat, kerjakan. Ya, kan beliau sholatnya tidak berdiri karena sakit kan. Kalau sholat berdiri dipotong saja, sholatnya mungkin berbaring. Saya sudah mulai sholat, kelihatannya sudah khusyuk dalam sholatnya. Bekerja ini para dokter ini. Dia amputasi selesai. Ya, apakah dia tidak rasa? Dia rasa, pastilah dia rasa. Tidak mungkin tidak dirasa. Namanya orang sadar. Tapi kenikmatan sholat merasakan mengalahkan sakitnya kaki yang dipotong. Kalau kita baca kita bilang ini dongeng, ini tidak dongeng, ada riwayatnya, memang ada sanadnya. Itu kelebihannya Islam. Islam itu tidak ada cerita kosong. Yang namanya cerita pasti ada di dulu para salaf, ada sanadnya itu. Si fulan menceritakan dari si fulan, ini kejadian begini. Itu bukan dongeng. Memang ada orang-orang yang sampai tingkat kekhusyuannya luar biasa, dia tidak merasa. Ya, ada seorang salaf sedang sholat duha di masjid dekat pasar. Runtuh itu masjid, bagian tempat dia sholat runtuh. Orang di pasar
kaget. Orang di pasar hiruk pikuk kaget, masjid runtuh. Bagaimana nih ada orang sholat dalam? Mereka lari ke masjid, itu ulama itu masih sholat, tidak merasa itu masjid runtuh. Padahal orang yang hiruk pikuk di pasar kaget dengan runtuhnya masjid. Ini yang sedang sholat tidak merasa. Itu memang ada orang yang sampai pada tingkat kekhusyuan seperti itu. Bukan dia tidak rasa sebenarnya, dia rasa juga, tapi dia lebih senang melanjutkan sholatnya. Ya, dia rasa. Kalau mau lihat gambarnya sekarang, misalnya ada orang ketika dia fokus pada sesuatu yang dia kerjakan, dia tidak sadar atau tidak terlalu menyadari atau tidak mempedulikan apa yang terjadi di sekitarnya. Pencuri itu kalau dikejar massa, biar dia injak paku, injak beling, apapun yang dia tersakiti di jalan, dia tidak akan peduli. Apa dia rasa sebenarnya? Cuma rasa takutnya dihakimi massa lebih besar daripada rasa sakit yang dia rasakan ketika menginjak beling. Jadi rasa takut itu mengalahkan rasa takut, mengalahkan sakitnya menginjak beling dan berbagai macam itu. Karena ada sesuatu yang ditakuti, maka keluar itu kelebihan yang lain gitu. Itu contohnya. Karena ini sama nih orang yang fokus, dia begitu menikmati ibadahnya sampai rasa sakit itu terasa tapi tidak terlalu besar, lebih fokus kepada ibadahnya. Orang yang mati syahid, kata Nabi, dia tidak merasakan sakitnya kematian kecuali seperti di orang yang dicubit saja. Dicubit. Padahal kematian itu sama dengan 100 kali dibacok pedang. 1 kali dibacok sakit, ini 100 kali dibacok terus-terus, itulah sakitnya kematian. Semoga Allah mudahkan kita dalam kematian kita. Allahumma hawin alaina sakaratil maut. Tapi orang yang mati syahid, kata Nabi, merasakan kematian seperti dicubit saja. Dicubit. Apakah hadisnya ini salah, bertentangan? Yang mengatakan seperti dibacok 100 kali dengan merasakan mati syahid seperti itu tidak bertentangan. Hadisnya sudah benar. Memang mati itu sakit, tapi orang yang mati syahid itu ketika darahnya pertama menetes, dia sudah melihat tempatnya di surga, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi saat sakratul maut dia lihat surga. Surga itu kenikmatannya luar biasa. Kenikmatan surga yang dia saksikan ketika sakratul maut mengalahkan rasa sakit 100 kali bacokan pedang. Jadi andainya dia tidak melihat surga, pasti dia kesakitan. Tapi Allah muliakan dia, begitu darah pertamanya menetes, menjelang dalam keadaan sakratul mautnya, dia sudah melihat surga. Dia sudah begitu merindukan kenikmatan yang luar biasa yang dia saksikan, maka 100 kali bacokan pedang rasanya seperti dicubit saja, karena dia sedang fokus pada kenikmatan surga. Maka ini bukan dongeng sebenarnya ketika ada orang yang sholat sampai tidak merasakan sesuatu yang lain karena kenikmatan yang dirasakan dalam sholatnya. Ada seorang ulama mengatakan dari para salaf, seandainya para raja itu mengetahui kenikmatan yang kami rasakan dalam sholat kami, pasti mereka akan cambuk kami dengan cambuk-cambuk mereka. Kenapa? Karena cemburu tidak bisa merasakannya. Karena kenikmatan sholat tidak bisa dibeli dengan uang. Para raja punya uang, bisa beli apa saja, bisa beli kenikmatan dunia apa saja. Tapi kenikmatan sholat tidak bisa dibeli dengan uang. Untungnya dia tidak bisa rasa. Ya, andai kan dia rasa katanya, pasti dia cambuk kita ini. Karena mereka cemburu tidak bisa merasakannya. Untung mereka tidak rasa bagaimana kenikmatannya sholat itu. Nah inilah pemuda yang tumbuh dalam ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ibadah yang paling besar adalah sholat, ya. Tentu juga ibadah-ibadah yang lain, berpuasa, berzikir pada Allah Subhanahu Wa Taala, banyak membaca Al-Quran. Ini seharusnya kita tumbuh dalam, ya, para pemuda kita harapkan bisa tumbuh dalam ibadah seperti ini. Apalagi kita yang sudah tua-tua ini, ya. Yang sudah tentu seharusnya lebih lagi mencintai ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan berusaha untuk bisa merasakan kenikmatan dalam beribadah itu. Karena ketika kita merasakan kenikmatan dalam beribadah, ya kita akan istilahnya semacam ketagihan untuk beribadah. Makanya ada namanya sholat sunat mutlak. Dalam Islam namanya sholat sunat sunnah mutlaqah. Apa sunnah mutlaqah? Sholat sunat yang tidak ada sebabnya. Mau sholat saja. Ya, berapa rakaat terserah. 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, terserah berapa, mau sebanyak-banyaknya. Karena ada orang yang memang sangat menyukai sholat, maka diberi kesempatan dalam agama. Namanya sholat sunat
mutlak tanpa sebab. Rata-rata sholat kan ada sebabnya, tapi sholat sunat mutlak tidak ada sebabnya. Karena ada orang yang suka sholat, tapi supaya tidak sholat terus, karena kalau sholat terus terbengkalai urusan dunianya. Supaya tidak sholat terus, harus juga ada yang dia kerjakan dari urusan dunianya, maka dibatasi. Ada waktu yang dilarang sholat sunnah mutlak itu. Setelah selesai sholat subuh sampai terbit matahari dilarang sholat sunnah mutlak. Setelah selesai sholat asar sampai masuk maghrib juga dilarang, supaya ada orang yang mungkin terlalu cinta dengan sholat sehingga mau sholat terus. Nah, ini agama juga atur supaya ada juga waktunya untuk mengurus kebutuhan ini yang tidak bisa tidak. Ini dia golongan yang kedua yang mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa taala, syabun syafi ibadatillah. Semoga Allah menjadikan kita dalam golongan hamba-hambanya yang cinta, suka beribadah kepadanya dan menikmati dan khusyuk dalam ibadah-ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga manfaat. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. الحمد لله